Sahabat Ombudsman yang saya kasihi, hari-hari ini pemerintah sedang menjalankan transformasi sektor publik, termasuk di dalamnya reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik yang komprehensif. Kita mungkin sudah menikmati hasil atau bahkan dampaknya, dan atas itu Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan apresiasi atas kerja besar dari pemerintah tersebut. Namun tentu pada sisi lain, kita tidak hanya melihat adanya berbagai inovasi, tetapi kondisi negatif juga masih merupakan pekerjaan rumah utama kita terkait adanya maladministrasi, khususnya dalam pelayanan publik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah dan hingga ke tingkat desa, termasuk oleh badan usaha, BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta dan perseorangan yang memang menjalankan misi negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Pertanyaannya sekarang, apa itu maladministrasi? Masyarakat secara umum mungkin lebih mengenal istilah inefisiensi ataupun kejadian korupsi dalam sektor publik. Maladministrasi ini sesuatu yang sangat nyata dan melekat dalam keseharian kita ketika mengakses pelayanan publik, yang kalau itu terjadi akan membawa unsur kerugian publik atau kerugian masyarakat, dan sekaligus bisa kemudian terjadi kerugian negara yang ujung-ujungnya itu bisa menyebabkan korupsi. Izinkan saya memberikan makna secara sederhana, di mana maladministrasi ini adalah bentuk pelanggaran atas tata administrasi yang ketika dikaitkan dengan pelayanan publik, tata administrasi itu menjadi instrumen yang bernama standar pelayanan. Jadi maladministrasi sederhananya merupakan pelanggaran atas standar pelayanan yang merupakan aturan main, yang merupakan pedoman bagi para penyelenggara pelayanan publik ketika melayani masyarakat. Nah, bentuknya para sahabat Ombudsman itu cukup beragam. Ombudsman coba membingkai dalam 12 jenis bentuk maladministrasi yang mungkin ini lebih gampang untuk dikenali oleh para sahabat Ombudsman. Antara lain adalah adanya penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, konflik kepentingan, diskriminasi layanan, dan macam-macam yang memang ini sangat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jenis maladministrasi yang pertama berbentuk penyimpangan prosedur. Untuk membawa makna penyimpangan prosedur dalam definisi yang real bagi Bapak Ibu para sahabat Ombudsman, ingat satu kasus yang pernah ditangani oleh Ombudsman. Beberapa waktu yang lalu ada kasus gagal ginjal akut pada anak. Terjadi pada ratusan anak di seluruh Indonesia. Lalu mereka melapor, tentu keluarga korban dan kuasa mereka melapor ke Ombudsman. Sesuai kewenangan Ombudsman, kami melakukan pemeriksaan, serangkaian permintaan klarifikasi, keterangan, observasi lapangan bahkan dilakukan, dan tiba pada kesimpulan di mana dalam laporan hasil pemeriksaan Ombudsman ditemukan adanya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur. Di Kementerian Kesehatan, penyimpangan prosedur ini antara lain berupa tidak dilakukannya pendataan dan surveillance sejak awal mula kasus itu muncul. Bahkan juga sesungguhnya sebagai respon atas kejadian yang luar biasa seperti ini juga harusnya dilakukan penetapan status kejadian sebagai KLB, kejadian luar biasa. Sementara Badan POM maladministrasinya adalah karena badan ini
merupakan otoritas yang menerbitkan izin, tetapi kami melihat sisi pengawasannya itu lemah, baik pengawasan ketika produksi, lalu kemudian distribusi, bahkan konsumsi sirup beracun di level masyarakat, yang membuat kemudian sejumlah anak yang mengkonsumsi ini lalu terdampak oleh senyawa beracun. Tetapi terlepas dari itu, apresiasi kami kepada pemerintah adalah respon mereka atas temuan dan tindakan korektif yang diberikan Ombudsman itu segera dilakukan, dan bahkan beberapa waktu setelah itu Kementerian Sosial menerbitkan regulasi yang memberikan santunan. Ini sebagai tindak lanjut atas hasil rakor pengawasan Ombudsman dengan berbagai kementerian dan lembaga, agar ada pendekatan kasuistik untuk memulihkan atau ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban dan keluarga korban, tapi sekaligus juga ada penyelesaian secara sistemik untuk pembenahan ke depan. Dan ini memang santunan mungkin tidak bisa menutup semua kerugian yang dialami, baik material maupun imaterial, terutama nyawa pasti tidak bisa tergantikan, tapi paling tidak ini bisa meringankan beban dari keluarga yang ditinggalkan. Nah, para sahabat Ombudsman, dari kejadian ini kami kemudian melihat bahwa proses pemeriksaan di Ombudsman adalah satu hal, tetapi upaya meresolusi, mencari jalan penyelesaian bersama, duduk di tengah bersama dengan para pihak, lalu berbagai rapat koordinasi dilakukan, ini yang kemudian mendorong penyelesaian maladministrasi, bukan saja sesuatu yang mungkin dilaksanakan, tetapi pasti bisa terjadi kalau semua pihak punya komitmen bersama di bawah pengawasan Ombudsman Republik Indonesia.